Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, kelompok kami, yaitu kelompok B19, akan mencoba untuk menjelaskan ERP package yang akan diulas, yaitu Oracle. Berikut merupakan kelompok kami. Terdapat saya sendiri, yaitu Meta Permatasari. Dan saya Sandra Harlim. Saya Visianita Widaningrum. Berikut adalah agenda materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada sejarah singkat Oracle, kedua ada modul yang tersedia pada Oracle, ketiga ada tipe deployment Oracle, 4 kelebihan dan kekurangan Oracle, 5 rekomendasi karakteristik perusahaan yang cocok mengimplementasikan Oracle beserta alasannya, 6 ulasan singkat perusahaan yang telah mengimplementasikan Oracle. Pertama-tama, kami akan membahas sejarah singkat mengenai Oracle. Pada 1977, Larry Ellison, Bob Miner, dan Ed Otts membuat sebuah perusahaan bernama Software Development Laboratories. Mereka terinspirasi oleh sebuah makalah penelitian yang ditulis oleh seorang ilmuwan komputer kelahiran Inggris, yaitu Edgar F. Codd, di mana dalam penelitiannya berisi informasi mengenai model basis data relasional. Mereka melihat potensi komersial dalam pendekatan tersebut sehingga mereka mulai bekerja, mengembangkan, dan memasarkan program berdasarkan teori manajemen data code. Pada 1978, Oracle pertama kali muncul. Oracle versi pertama ini ditulis dalam bahasa assembly dan tidak pernah dirilis secara resmi. Kemudian, tahun 1979, SEL merilis Oracle versi 2, yaitu program database relasional komersial paling awal yang menggunakan SQL atau Structured Query Language yang kemudian berkembang secara pesat. Pada Juni 1979, SQL merubah namanya menjadi Relational System Inc. dan pindah ke Menlo Park, California. Kemudian, pada Oktober 1979, RSI mulai aktif mempromosikan Oracle di platform Fox. Dan pada tahun 1981, Umang Gupta bergabung dengan RSI. Ia menulis rencana bisnis dan menjadi anggota tim sebagai Vice President dan General Manager. Kemudian di tahun 1982, RSI mengganti nama perusahaan mereka menjadi Oracle System Corporation untuk menyelaraskan diri dengan produk utama mereka. Kemudian pada Maret 1983, Oracle Database ditulis ulang dalam bahasa C dan kemudian rilislah Oracle versi 3. Kemudian pada Oktober 1984, Oracle versi 4 dirilis. Oracle versi ini memperkenalkan konsistensi baca yang merupakan kemampuan baru yang tidak ada di versi sebelumnya. Kemudian pada April 1985, Oracle versi 5 dirilis. Oracle versi ini merupakan salah satu RDBMS pertama yang beroperasi dalam mode client server. Kemudian pada 1986, Oracle versi 5 MS-DOS dirilis dan dijalankan dalam mode terproteksi. Pada tahun ini juga, Oracle versi 5.1 dirilis. Kemudian Oracle mulai go public dengan menjual 1 juta sahamnya. Hal tersebut mengakibatkan berdirinya anak perusahaan pemasaran di 17 negara, seperti Australia, Kanada, China, dan lain sebagainya, untuk memasarkan produknya di 35 negara atau lebih. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh modul yang tersedia di Oracle. Yang pertama ada Financial Module. Modul ini dapat digunakan untuk mengelola keadaan keuangan dan profitabilitas perusahaan dengan solusi komprehensif yang dirancang untuk organisasi dari berbagai ukuran dan industri. Modul ini mencakup General Ledger, Cash Management, Payables, Receivables, Fixed Assets, Treasury, Property Management, dan Financial Analyzer. Yang kedua ada Human Resource Management Module. Modul ini membantu perusahaan untuk mengelola seluruh proses rekrutmen dan memberikan tampilan real-time dari semua aktivitas SDM seperti rekrutmen, pelatihan, tunjangan, dan penggajian. Selanjutnya, Project Management Module. Modul ini dapat mendukung seluruh life cycle dari proyek dan manajemen portofolio. Modul ini dapat memberikan gambaran yang akurat dari semua kegiatan yang berhubungan dengan proyek. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memilih portofolio inisiatif terbaik, melaksanakan proyek dengan metodologi yang sesuai, menetapkan sumber daya global yang tepat, dan melacak profitabilitas melalui penganggaran yang akurat. Selanjutnya, ada Supply Chain Management dan Manufacturing. Modul ini mengintegrasikan digital supply chain yang dapat mencakup inovasi produk, sumber bahan strategis,
manufaktur outsourcing, logistik terintegrasi, dan perencanaan permintaan dan pasokan terintegrasi. Modul ini terdiri dari beberapa aplikasi, seperti logistics, order management, procurement, product management, service logistik, supply chain execution dan cloud, yang terdiri dari inventory, maintenance, dan manufacturing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe deployment dari Oracle. Oracle sendiri menggunakan SaaS atau Software as a Service sebagai tipe deployment-nya, di mana kita mengetahui bahwa ciri dari SaaS adalah dikelola dari lokasi pusat, diakses melalui internet, serta penggunaan layanannya tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat. Jadi sebagai klien, kita udah tidak berurusan lagi dengan pembaruan perangkat. Nah, sebagai informasi tambahan, SaaS di sini juga menggunakan metode cloud sebagai metode penyimpanan datanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Oracle itu sendiri. Kelebihan dari Oracle adalah dapat menghandle jumlah data yang sangat besar, mengimplementasikan basis data dari multi-server, dapat dioperasikan menggunakan banyak sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux, juga dapat melakukan pemrosesan data dengan cepat. Selain itu, Oracle juga memiliki kekurangan, yaitu ia memiliki harga yang sangat tinggi dibanding kompetitornya. Setelah itu, pengoperasiannya juga cukup rumit, dan ia memiliki spesifikasi minimum hardware yang tinggi agar dapat menjalankan Oracle pada hardware yang kita miliki. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik perusahaan apa yang cocok untuk mengimplementasikan Oracle. Yang pertama, perusahaan yang berskala besar. Mengapa? Karena Oracle mendukung database yang besar. Biasanya, perusahaan berskala besar memiliki jumlah transaksi yang banyak, sehingga sangat cocok untuk mengimplementasikan Oracle. Yang kedua, perusahaan yang mempunyai data yang besar dan berjumlah banyak, karena Oracle dapat melayani banyak user yang terkoneksi. Selain itu, Oracle juga dapat mengizinkan user untuk mengakses data secara bersamaan. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang ingin membatasi hak akses pengguna, karena Oracle memiliki fitur User Manager. Fitur tersebut dapat menentukan hak akses pengguna berdasarkan data tertentu. Selanjutnya, kami akan memberikan ulasan mengenai perusahaan yang mengimplementasikan ERP Oracle. PT Astra Agro Lestari merupakan salah satu perusahaan yang telah mengimplementasikan ERP Oracle. PT AAL adalah perusahaan perkebunan tertua dan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya untuk memenuhi pasar domestik dan ekspor. PT AAL memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit sekitar 287.000 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya mengenai kondisi PT AAL sebelum mengimplementasikan ERP dan hal-hal yang memotivasi PT AAL untuk mengimplementasikan ERP. Sebelum menggunakan ERP Oracle, PT AAL menggunakan sistem lama yang tidak terpusat dalam mengelola operasional perkebunan mereka. PT AAL mengalami kesulitan dalam mengelola dan mengontrol bisnis kebun sawit yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar dengan kondisi lokasi yang berpencar-pencar. Dalam banyak kasus, tidak jarang koordinasi dan pelaporan data ke kantor pusat terlambat. Contohnya seperti dokumen yang dikirim dari site berupa hard copy baru bisa sampai ke kantor pusat sebulan kemudian. Dengan begitu, pengambilan keputusan yang dilakukan bisa dibilang terhadap kondisi yang sudah lama terjadi. Selain itu, mekanisme kerja di PT AAL masih banyak dilakukan secara manual. Terkadang terjadi misalignment antara kebijakan manajemen dengan pelaku operasional. Dalam industri yang padat modal seperti industri perkebunan sawit, efektivitas dan efisiensi dalam upaya peningkatan profitabilitas perusahaan menjadi sangat penting. Selain itu, fluktuasi harga komoditi perkebunan kelapa sawit di dunia menuntut perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan-perubahan. Pada iklim usaha yang kompetitif seperti saat ini, implementasi teknologi informasi menjadi kebutuhan yang terdepan dalam sebuah bisnis. PT AAL berkomitmen untuk mengembangkan dan mengadopsi solusi teknologi informasi terkini untuk bersaing dalam pasar global dan juga untuk meningkatkan efisiensi operasi. Perusahaan percaya bahwa solusi teknologi informasi yang baik dan terkini akan memberikan kemudahan dalam mengendalikan dan memonitor operasi bisnis. Oleh karena itu, hingga saat ini, PT AAL menerapkan ERP sebagai solusinya karena dianggap selaras dengan kebutuhan perusahaan.
Pada bagian kedua, kami akan membahas modul apa saja yang diimplementasikan oleh PT AAL. Menurut sumber yang kami baca, terdapat 3 modul yang diimplementasikan oleh PT AAL, yaitu modul Human Resource Management, modul Financial, dan modul Supply Chain Management and Manufacturing. PT AAL mengimplementasikan modul Human Resource Management untuk mengatur dan memonitor seluruh karyawannya, serta mengatur payroll dan menyimpan data karyawannya. Kedua, PT AAL mengimplementasikan modul finansial untuk mengatur keuangan secara sistem. Dengan mengimplementasikan modul ini, data keuangan dapat diakses secara bersamaan dengan pengguna lain, serta perubahannya terjadi secara real-time. Ketiga, PT AAL mengimplementasikan modul Supply Chain Management and Manufacturing untuk mengatur proses pembuatan produk, proses procurement, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, kita akan membahas mengenai apa sih tantangan yang dialami oleh PT Astra Argo Lestari saat mengimplementasikan ERP. Nah, di sini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT Astra Argo Lestari saat pengimplementasian ERP itu sendiri. Tantangan yang pertama adalah ia telah menghabiskan 37,58 miliar terhadap pembelanjaan untuk teknologi informatika, dan 80% diantaranya dialokasikan untuk pembelian dan pengimplementasian ERP yang di sini adalah Oracle. Selanjutnya tantangan kedua adalah PT ini memerlukan upgrade pada hardware-hardware yang telah dimilikinya agar dapat mengimplementasikan Oracle dengan baik. Selanjutnya, ia juga memerlukan adanya adaptasi terhadap perubahan pola kerja ketika akan mengimplementasikan Oracle. Dan tantangan yang terakhir adalah memerlukan pemberian pelatihan terhadap karyawan-karyawan di PT ini, agar karyawan-karyawan tersebut dapat menggunakan Oracle secara efektif dan efisien. Penerapan ERP pada PT AAL memberikan dampak positif bagi perusahaan. PT AAL mengalami pertumbuhan kinerja dan profit yang signifikan. Misalnya, produksi fresh fruit punch selama 15 tahun terakhir mengalami kenaikan hampir 15 kali lipat. Pada tahun 1992, jumlah produksinya 256.000 ton, kemudian meningkat menjadi 921.000 ton pada 2007 dan melonjak menjadi 3.938.000 ton pada 2008. Sementara itu, produksi CPO naik hampir 19 kali lipat. Pada tahun 1992, produksinya hanya 49.000 ton. Kemudian meningkat drastis menjadi 921.000 ton pada 2007 dan 982.000 ton pada tahun berikutnya. Adapun revenue dalam 15 tahun terakhir mengalami kenaikan hampir 124 kali lipat. Pada tahun 1992, revenue PT AL hanya sekitar 48 miliar. Maka pada tahun 2007 meningkat drastis menjadi 5,96 triliun dan menjadi 8,16 triliun pada 2008. Penerapan ERP yang dilakukan manajemen PT AL juga dirasakan manfaatnya oleh kalangan internal. Jika sebelumnya data operasional masih terkotak-kotak di bagian masing-masing, sehingga belum menjadi informasi yang holistik. Namun sekarang sudah sangat berubah, baik dalam hal data maupun informasi. Selain itu, sistem komunikasi antar personal site dan head office jauh lebih baik. Data operasional yang dulu masih terkotak-kotak, sehingga menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan, karena informasinya masih terpisah. Dengan adanya ERP, manajemen bisa melakukan analisis terhadap perusahaan untuk mengetahui tren dan perkembangan di perusahaan sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Adanya analisis data operasional yang lengkap juga memudahkan manajemen untuk melakukan positioning kerja, karena dengan ERP bisa melihat performa perkebunan dalam satu grup PT AAL. Dan presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.